tembakan. Jump shoot kembali. Thailand berhadapan dengan Thailand. Strength berhadapan dengan pemain dari Arena. Dan siap nampaknya Tiger X datang menuju ke sana. Menghunjam 1-2 pemain. Yang ketiga sedang dicari. Yang ketiga bisa didapatkan. Ternyata gagal dia untuk mendapatkan yang ketiga. Tapi NC2 juga berada di posisi yang begitu tepat sebenarnya. Tapi apa daya, low sekali. Sebenarnya satu pemain dari Stance dan langsung saja memulangkan di Arena. Dan ya, bagaimana juga dari Arena. Ini sesama tim-tim yang baru berkembang ya. Ternyata Stranger 1-0 untuk kemenangan dari lokalnya Thailand. Dan kemarin juga sebenarnya Arena udah cukup bagus sih. Tapi ya sudah disorot oleh Pak produser kita. Bigetron tadi dapetin beberapa eliminasi. Dan kemudian juga mereka sekarang ini gue mau bangun Bigetron, pindah lagi ke Vampire. Oh, berdekatan ternyata. Dan bakal coba difokus komitkan Snape. Bertukarkah Rasengan dan Chidori berduet bersama ARK, Alan Reinhold Kumase, Tony K. Langsung agak jiper, banyak granat yang masuk. Damage-nya ke badan dia, nyaris bisa di take down. Snape bakal memberikan follow up damage juga, tapi ARK, Alan Reinhold Kumase, menyupport untuk coba menutup beberapa angle wall smoke. 3 smoke sudah dibungkam untuk Tony K. Ketutup visionnya melihat 3 pemain yang coba maju. Crazy menjadi pemain yang agak berbeda posisinya. Dia untuk menjaga di sebelah kanan, tapi Mormanka yang bakal dituju jauh ternyata dari jangkauan spekulasi saja. Dan ini adalah salah satu game sense yang berjalan memang dari seorang Razy, di mana out of positioningnya itu membantu untuk rekan timnya yang sedang komit nge-push. Tapi di sisi lain sebelah kiri harus berhati-hati. Levi's mempersiapkan tembakannya ke entah Federalis, entah ke ARK ataupun Snape. Tapi kalau mereka bergerak komit tim Bigetron ke sebelah kanan, mestinya 1 poin tambahan bisa mereka dapatkan di early ini. Sedang di screening perlahan, low ground demi low ground, bebatuan demi bebatuan. Semuanya sedang dicek, tapi Levi's langsung saja menghamili 1 player, 2 player masih gagal, dan ARK di sebelah kiri memberikan covering fire-nya dan membuat Bigetron nambah poin lagi Sansui. Ke Shamils dan juga Kid. What a nice play. Kembali memang Flash, ternyata yang diandalkan adalah gameplay utility-nya. Berlanjut lagi ke arah Zeus. Kemarin Zeus pun juga sedikit mendarderkorkan dari tim Talon. Berarti tim ini cukup lengkap. Tim tembaknya pun juga oke. Tim utility-nya juga oke. Bakalan juga DBC yang masih nyabun. Belum bisa dapetin pemain HB yang tersisa di belakang. Namun di area yang lain, Federales dengan sebuah utility kali ini. Molotov yang dilemparkan, namun langsung saja dipulangkan satu pemain Sondara menjadi last man standing tadi. Dari 6-9 sudah hilang. Jalan dinding smoke. Untuk Donny K menyeberang 5 smoke bahkan ke arah Genfos dan juga Nerpeko on point granat dan langsung diberikan follow up damage. Tapi Nerpeko masih mampu karena kebanyakan gaya dari Tony K, ganti weapon, dan Morman beruntung di situ. Lindasan gamingnya efektif dan membuat Tony K masih selamat, dan RRQ selesai di hashtag oleh Tem, Esozip dan juga Golf 3. Pastinya bakal menjadi incaran granat-granat yang dilemparkan Razy dan juga Alan Reinhold Kumase di sebelah kanan. Sudah melakukan setup 2-2 Federales dan juga Snape. Mereka berjalan beriringan untuk maju perlahan. Tapi ada satu trapping granat dari SOZIP ataupun Golf 3 membuat Snape tidak berani turun gunung. Dan on point SOZIP langsung bisa mendeteksi dengan follow up juga menjadi eliminasi 1 poin. Dan Tem harus nge-defend dari area bawah. Razy menyerang dengan S12-nya dan tajamnya seorang Razy membuat kita terkejut dan juga awesome gameplay. Dengan setitik darah aja dia memberanikan diri, perlu buru bala bantuan maksud gue. Dan sudah turun semua. Federals dan juga ARK membantu untuk memfinishing dari seorang Noah. Razy memilih ke arah sebelah kanan. Noah coba berputar di tengah dan semua pemain Bigetron komit menekan di compound. Agak kebingungan untuk cari posisi dari seorang Ichan. Naik perlahan, Ichan akhirnya keluar bergerak dan bakal coba nembakin 1-2 peluru dapetin dari seorang Lynx. Satu lagi PR yang harus dituntaskan. Nain agak tarik mundur. Dia tidak mau terburu-buru untuk dapetin Ichan dari keduanya. Benar-benar mengkalkulasikan untuk fight jarak dekat. 1, 2, 3 dan akhirnya granat dari seorang Nain gagal. Karena Ichan sudah siap siaga memegang weapon DBS-nya di jarak dekat. Ichan, what nice play. 1 versus 2. Dan kita berlanjut lagi dari Bigetron. Sam9 yang sudah punya 1. Kagendra pun juga sama. Sama-sama tim kuat kali ini dari Stranger.
mereka dapetin eliminasi banyak dan menyisakan 3 player yang tersisa. Berarti Bigetron mestinya imbang melawan Stranger. Nah tadi tertutup oleh gundukan sebenarnya, tapi di scope dari Federales tampaknya yang melihat seorang Ichan dan pada akhirnya Ichan di spray habis pulang menuju ke lobby oleh Federales menyisakan Bigetron atau Strangers. Penuh oleh seorang Federales yang juga masih utuh. Beberapa pelurunya di 380-an dan ARK. Granatnya pun juga masih ada. Berharap on point ke arah KNS. Benar saja. Keadaan 3 versus 2 kali ini. Getslow pun juga akhirnya tarik mundur. Langsung aware dan berfokus untuk dapetin eliminasi. Pas 3 versus 2. Jangan sampai blunder. Ini kita mengingat momen-momen bahwa banyak sekali fight-fight ini terjadi karena ada batasan-batasan ke jalan setapak. Dan benar aja granat tersebut menjadi blunder, membuat Lobby X akhirnya menyadari bunyi centringan tersebut dan ditembakkan dan keadaan 2 versus 2 Sanskoy. 2 melawan 2, berimbang kali ini Federales harus mendapatkan knockdown terlebih dahulu. Pilihannya antara mendapatkan knockdown tambahan atau justru menyelamatkan Reggie. Tapi apa daya terlihat sudah keburu datang pemain-pemain dari Strangers. Sudah sangat dekat sekali. Federales mempersiapkan granatnya lagi. Akan dilemparkan. Lobby X ditembak di udara. Lobby X melakukan tembakan balasan. Dan Federales tumbang X12K dari Lobby X. Memenangkan fight tersebut. Tembakan dilakukan kembali dan nampaknya ada clutch yang dilakukan Strangers. Mengagalkan winner-winner chicken dinner milik Bigetron. Aja. Mas Sunda yang diurut di Haji siapa itu? Kan jatuh kan? Iya. Aduh, lucu lagi. Oke, lanjut dulu kita ke dalam in-game sebentar ya. Tadi sudah kelihatan beberapa ternyata sudah disorot oleh pak produser kita ke arah Bigetron. Kembali ARK mengarah ke AA Sakura dan sebelahnya Reizi. Kembali cuy Reizi. Ini di boom, covernya dia tuh jadi seorang orang-orang belakang terus. Tapi kali ini di Bigetron ini dia bisa ngejas, dialah yang menjadi frontline dan tidak healing yang udah dia gulung-gulung di situ. Dan ini menunjukkan bahwa permainan dari Bigetron dari close combat-nya semakin baik. Karena kalau kita ingat memang masalahnya Bigetron di 2024 kan seringkali kalah fight close combat. Kalau close combat tuh justru tidak banyak dimenangkan oleh mereka. Itulah yang diingat oleh banyak sekali fans-fans Bigetron. Dan saat ini sudah ditambal dengan adanya refreshment pemain-pemain baru yang hadir ke sana. Dan juga dengan pola permainan yang begitu baik. Pada akhirnya lo harus nahan dulu, menutup angle, dan pemain-pemain dari Severny secara tidak langsung bisa keluar. Terbantu mereka karena tembakan-tembakan dari jauh tersebut. Poindaki bakal didekati oleh pemain-pemain dari 69, Sondara, Krypton. Bakalkah bisa mendapatkan fake. Tapi di situ Zeta cukup cerdas dan cukup cermat keluar dari shake kecil tersebut. Mendapatkan Krypton yang tidak menyadari bahwa ada intayan yang harus dia hati-hati. Dan Potato cukup cerdas, nahan dulu santai. Sisi bakal memang gak selamat sih. Itu susah posisinya, pasti bisa didapetin satu buah granat. Tapi posisi dari Tensky out of nowhere, dia tahu, dia sadar pengintaian dia juga dari bawah Severny. Tahu Sam 9 ada di sebelah kiri, makanya dia bakal bertengger di situ untuk menahan laju Viren. Granat bakal diberikan follow up-nya. Dan begitu dari Bigetron pun juga menghimpit ke sebelah kanan, membuat 69 tidak ada nafas sama sekali. Bigetron, Snap, Federales, dan juga Reizi sedang berputar-putar menunggu momen nampaknya untuk Poindaki bisa fight terlebih dahulu ke arah Bumi Sports. Dilakukan oleh Potato, cerdas sekali lemparan granat ditunjukkan oleh Potato. Tenang sekali dan kembali Potato dengan granat yang begitu spesial memberikan dampak menuju lawan-lawannya. Ini adalah sebuah setup yang dibangun oleh Potato dari Poindaki menuju yang lain, dan pemain-pemain poin yang lainnya diberikan kepercayaan untuk bisa menyelesaikan sisa yang sudah dibuka oleh Potato. Namun sayangnya Potato pulang saat ini terkena sebuah ledakan tadi dan selesai menuju ke lobby. Poindaki menyisakan hanya 2 pemain saja, Zeta bersama dengan Vexi. Oke, duet tampaknya dari Zeta bakalan cukup aman dan Frenzy juga menunggu momentum aja. Bigetron sedang mengacak-acak setup dari Poindaki. Vexi terkena on point satu granat membuat leluasa Federal juga Snap bakal nge-retake spot dari low ground tersebut. Tapi Frenzy bakalkah coba maju perlahan melihat bagaimana Bigetron sedang asik-asiknya mengutarakan lootingan yang baru saja mereka dapatkan. Tapi di belakang 69 pun juga bisa menjadi ancaman dari Bigetron. Tapi kalau dilihat dari game sebelumnya, awareness dari Bigetron juga cukup bagus. Dan pasti mereka akan bersihkan semestinya. Dan Reizi, santapan ke arah Zeta dia sadar. Di sebelah kanan Tensky pun tarik mundur juga cukup bagus. Balik lagi ke arah compound. Tapi tidak bisa lama-lama di 10 detik yang tersisa. Karena stage 8 pasti akan ngebanting keluar dari dari Severny maksud gue.
Buah lemparan utility menuju ke dalam sana. Zeta berhasilkah diledakkan? Ternyata tidak berhasil. Mungkin Molotov akan lebih berguna dengan keadaan seperti ini karena bisa melebar apinya menuju ke area dalam. Dan ledakan kedua belum terjadi sama sekali. Dua orang yang berbeda melemparkan sebuah utility yang ternyata connect punyanya Snap. Snape bergantian di Miramar sebelumnya yang dia menjadi pemain yang harus apes ataupun bad luck, tapi kali ini menjadi daya dobrak untuk lini depan mereka. Frenzy. Oh, ditutup angle-nya ternyata. Bukan diberikan satu buah granat, gue pikir frag granat. Tapi Frenzy ada 3 smoke dan juga 2 frag granat. Dia bakal coba overcommit, push. Itulah yang memang harus dilakukan oleh dari Bigetron. Kompak sih, ini kompak cara main mereka, satu visi misi semuanya dan cukup bagus. Dan Snape akhirnya bertengger dengan nyaman dan juga ada bala batu dari belakang. Frenzy membuat Bigetron akhirnya mencetuskan winner chicken dinner yang dimana game sebelumnya mereka gagal digeser oleh Stranger Esports. Luar biasa, menandakan Tony K bisa saja melempar granat ke atas. Dan juga ada Swaps, ini banyak sekali player-player Vampire yang ada di bawah kaki dari seorang Zuli. Dan juga Swaps lakukan healing terlebih dahulu. Tembakan dari barrelnya terdengar dari seorang Gigi dan Tony K. Joker bisa on point dan juga ternyata membuat baiting untuk seorang Reizi. Dia membawa ke kanan, menembak ke kiri, tapi Snap memberanikan diri untuk ke depan dan menghabisi dari Joker. Gila kerjasamanya kanan kiri bersama Reizi Snap. Dan Snap pun juga tarik mundur lagi. Dia tahu ada yang menyerang dari seorang Reizi. Dia harus cover dari Tiger X yang terus membuntuti bersama seorang Sakura. Tarik mundur, mencoba melakukan revive dulu agar mereka stay alive dengan 3 player. Bigetron harusnya mengambil momentum ini untuk mereka lebih agresif. Oh, ternyata sisa 2 aja ARK dan juga Snap. Alan coba lempar ke depan. Tapi bukan tim Bigetron yang dapetin, malah tim Viking yang akhirnya makin mendekat. Ini agak sulit untuk posisi Bigetron yang menyisakan 2 player saja, Sansui. Sebutkan tadi bahwa Flash akan menjadi makanan dari RRQ. Ternyata betul saja satu poin Flash tumbang, tapi bukan RRQ yang menjadi algojonya. Justru ada Team Entertainment di sisi yang lain datang sebagai third party. Satu pemain Nerpeko diberikan tugas untuk berputar-putar menjadi bagiman. Dengan skin F1-nya belum mendapatkan siapapun, tapi Lidasa bisa dilakukan Nerpeko. Lidah satu pemain, Nerpeko ditembak. Tembakan tersebut membuat Nerpeko tumbang. Harus ada follow up cepat dilakukan. Genfos melakukan follow up. Tumbang juga pemain dari Flash, tapi Nerpeko keburu menjadi confirm elimination. Oh. Ya, kita melihat saat ini nampaknya tembakan lanjutan kembali dilakukan. Bos melakukannya menuju ke pemain dari RRQ. Hazel, mampukah dia? Ternyata berhasil. Hazel menyelesaikan fight tersebut. Tumbang semua pemain-pemain Flash, tapi ada yang datang kembali beruntung lapar. Melakukannya dengan begitu sempurna. Tapi apa daya, ternyata Hazel juga menjadi korban selanjutnya. Genfos kali ini yang harus coba untuk mendapatkan satu pemain lagi. Oh, ternyata bukan Hazel yang tumbang tadi. Lapar justru yang tumbang. Kali ini giliran Hazel akhirnya tumbang. Tapi Genfos seperti bermain dengan sangat padu sekali. RRQ sisakan satu yang terakhir. And terlebih dahulu terlalu terbuka Genfos dan mudah saja untuk pemain seperti Aboy menyelesaikan fight tersebut menuju ke RRQ. Bahkan revive bisa dilakukan menuju pemain-pemain dari Homeboys yang sebenarnya sudah mulai tumbang satu persatu. Serang oleh Viking, makin cukup kuat mereka dengan stay live 4 player 3 eliminasi. Masih gatal untuk ditambahkan ke arah Snap. Tahu hal yang apa yang harus mereka lakukan. Tarik dulu, agak menjauh disengage untuk dia coba memaksimalkan curian-curian eliminasi ke arah dari Viking. Luas dan juga sangat amat bisa melebarkan sayapnya. Dan di timur, Bigetron Snap sedang ditembaki setengah darah saja dan benar saja Stranger mengambil kelengahan tersebut karena dari Snap agak overfokus untuk ke Viking. Dan Franky sudah saat low, dia mudah saja untuk pemain sekali berkeluk melakukan sebuah knockdown seperti tadi. Granat disiapkan, healing terlebih dahulu. Datang sebuah bagi, turun dari baginya. Keluk kaget dan langsung knockdown. Tapi untungnya Kasim di posisi yang begitu tepat untuk melakukan backup menuju Keluk. Dan satu pemain lagi datang, Leo di posisi dari dekat dengan Keluk. Bisa dikatakan top 4 itu yang ngamanin compound sampai nanti mereka di stage 7 baru berjalan. Tapi Stranger ke arah EA terjatuh dan Foxy pun juga terjatuh. Tapi yang paling fokus adalah bagaimana dari EA mereka tergerus, tergeprek oleh pemain-pemain dari Stranger Esports dan selesai teratas sebetulnya. Stranger yang masih logis dipilih dibandingkan EA. Kayaknya dengan Sam9 bersama dengan beberapa tim-tim lain yang sedang coba untuk hadir menuju ke late game. Namun kembali kita lihat dari posisinya
Kenny berada di posisi yang begitu tepat untuk melihat ke ujung sana. 69 berada di area yang terlalu jauh dan perlu untuk masuk ke dalam zona terlebih dahulu. Kali ini kita saksikan bagaimana upaya dari 69 terus melihat beberapa titik. Memang high ground-nya didapatkan di HDP, tapi kan setelah ini apa langkah selanjutnya yang bisa didapatkan oleh 69? Mereka di ujung sekali dari zona, kemungkinan besar zona selanjutnya tidak akan tetap berada di HDP. Harus mereka singkirkan Sunscreen. Lihat ada Kasim di area atas. Nah Kasim ini yang bisa jadi game changer karena dia berada di posisi yang begitu enak. Dan betul saja Kasim membuka sebuah fight dengan knockdown terlebih dahulu. Kasim belum tertangkap dia. Pemain-pemain dari Silcom DJ Alliance datang semuanya menuju ke satu titik, yaitu ingin mengusir semua pemain-pemain dari Strangers. Granat demi granat sudah meledak dan membuat low sekali satu pemain. Bahkan dua pemain sudah sangat low, bahkan sudah sangat knockdown kali ini. Dan kita melihat bagaimana apa yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain dari Strangers. Di atas ternyata ada tim lain. Ternyata ada satu lagi tim yang menginginkan tempat tersebut. Justru Silcom DJ Alliance pulang menuju ke lobby karena tim Secret mengejutkan mereka dan Bigetron gagal untuk bertahan cukup lama. Pemain-pemainnya menyisakan satu yang terakhir, yaitu ARK saja. Saya katakan di awal, dua-duanya dapat oleh Dep. ARK masih ada. Jangan lupakan pemain yang satu ini memiliki skill yang begitu luar biasa saat dia menjadi last man standing. Namun baru saya puji ternyata langsung pulang menuju ke lobby. Kita melanjutkannya hanya dengan 3 tim saja. Flash, Sam9 dan juga 69. 69 bisa menjadi perwakilan Indonesia yang mendapatkan winner-winner chicken dinner.